Swastiastu, perkenalkan nama saya Gus Dimade Bintang di Permana, NIM akhir 124 dari kelas 3. Di sini saya akan mempresentasikan resume arsitektur Nusantara. Yang pertama ada arsitektur. Arsitektur yaitu mengajarkan kita untuk merealisasikan suatu angan-angan atau cita-cita menjadi sesuatu yang berwujud. Arsitektur juga memberikan aneka bentuk, fungsi, dan makna pada wujud tersebut. Untuk berikutnya, arsitektur Nusantara tradisional. Arsitektur yang berlangsung dari tahun ke tahun dan tidak berubah-ubah. Ahli atau seorang arsitek dari arsitektur Nusantara biasanya dapat disebut sebagai pandita, bala, tuh, undagi, dan lainnya. Pedoman dari arsitektur Nusantara dapat berupa teks, struktur, relief, dan lain-lain. Arsitektur juga berasal dari bahasa Latin, yaitu bahasa Yunani kuno, di mana arki dan tekton yang artinya pembangunan utama. Menurut Marcus Vitruvius Piso adalah suatu karya yang memenuhi syarat harus terdiri dari varmitas, utilitas, dan venusitas. Dan selain untuk menyampaikan suatu gagasan karya, arsitektur juga harus mengimplementasikan wujud yang fungsional, kokoh, estetik, dan nyaman. Selanjutnya ada topik 1-3. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri pola permukiman tradisi. Yang pertama itu di kawasan pedesaan. Dan gambar kedua di puncak atau lereng bukit atau ketinggian. Yang ketiga di sepanjang aliran sungai, dan yang terakhir yang keempat sepanjang jalan atau kanal. Gambar di sebelah kanan itu ada tipe rumah tradisi. Yang pertama itu ada rumah kolong atau panggung. Yang kedua dibangun di atas tanah, dan yang ketiga rumah terapung. Berikutnya ada tipe rumah. Pertama itu rumah kolong atau panggung, rumah di atas tanah, dan rumah terapung. Dapat dilihat pada gambar. Dan selanjutnya ada pola permukiman. Yang pertama di kawasan pedesaan, yang kedua di kawasan perbukitan atau lereng, tiga di suatu aliran sungai, dan keempat di sepanjang jalan atau kanal. Dan skema dari arsitektur itu dapat dilihat dari tradisi yang diikuti oleh agama, iptek, adat, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Selanjutnya ada ciri-ciri arsitektur tradisional. Memiliki tritisan yang lebar, terbangun sebagian besar dari kayu, memiliki kolong atau panggung, terdapat sambungan dengan tali, ikat, pasak, paku kayu atau bambu, menggunakan sendi atau umpak, mudah dibongkar dan pasang kembali, dan rumah sebagai perlambangan. Selanjutnya ada arsitektur Pulau Bali, stil Bali Utara, Selatan, Badung, dan Gianyar. Acuan Sango Mandala merupakan acuan mutlak dalam arsitektur tradisional Bali. Triangle merupakan sistem pembagian zona atau area dalam perencanaan arsitektur tradisional Bali. Ukuran dimensi rumah arsitektur tradisional Bali memiliki ciri khas yang disebut sikur sata. Menurut Pak Prof, lebih kepada berkaitan dengan anggota pada perumahan, jadi sikur sata merupakan jumlah. Selain itu, menurut Pak Prof, luasan bangunan bisa lahir dari rai atau sikur. Berikut ada Pulau Jawa memiliki konstruksi yang banyak menggunakan kayu-kayu jati. Selain itu, ornamen-ornamen pintu memiliki semaan dengan arsitektur Bali. Menurut Pak Prof, arsitektur juga dapat sebagai alat nomor satu. Arsitektur Jawa memiliki candi yang sangat banyak. Rumah tinggal arsitektur Jawa juga merupakan sebuah penepus. Lain itu terdapat gerbang sendang gugur merupakan tanda awal arsitektur Jawa Islam. Di Pulau Sumatera memiliki kesamaan dengan di Mesir. Makam dijadikan karya arsitektur makam batu atau lembah pesama. Ada juga rumah Nias, merupakan rumah tradisional yang ada di luar Pulau Sumatera yang menggunakan bahan alami seperti kayu. Mentawai, rumah panjang menyerupai rumah yang disambung-sambung. Rumah gadang atau rumah minggang memiliki bentuk atap yang menarik yang menyerupai tanduk kerbau. Berikutnya ada Batak Toba Sumut, rumah adat yang memiliki atap menyerupai perahu. Dan di Batak Simalungun memiliki konstruksi menarik di dalam kolomnya yang menggunakan jajarangan secara horizontal. Yang terakhir ada arsitektur Lampung menggunakan sistem kolong pada rumah adatnya. Dan sebelahnya ada Pulau Kalimantan, memiliki rumah bentang atau lamin atau rumah panjang merupakan kumpulan dari lamin-lamin yang memiliki ornamen yang cantik. Arsitektur Balikpapan, arsitektur kearifan lokal yang dimakan oleh Belanda.
Dan arsitektur Palangkaraya memiliki rumah arsitektur di atas permukaan sungai, dan yang terakhir ada Banjarmasin memiliki rumah adat yang sama dengan Palangkaraya. Di Pulau Sulawesi memiliki 7 suku, yaitu yang pertama arsitektur Makassar yang memiliki kepercayaan kosmologi. Yang kedua ada Bojo House memiliki struktur bangunan yang terapung dari permukaan laut. Yang ketiga, arsitektur Toraja memiliki pola permukiman yang sama dengan Nias atau penglipuran. Yang keempat ada arsitektur Manado memiliki entrance di tengah-tengah dan atap masih menggunakan seng. Dan yang terakhir ada arsitektur Gorontalo memiliki kesamaan dengan arsitektur di Manado, di mana entrance terletak di tengah. Berikutnya di Pulau Lombok memiliki arsitektur yang kesamaan dengan arsitektur Bali dan memiliki nuansa Hindu yang kental. Dan juga ada Umah Sanaru Lombok yang memiliki kesamaan rumah adat di Bali. Tiga permukiman di Lombok sangat mirip dengan ada yang di Penglipuran. Yang keempat, ada Sasak House merupakan rumah tradisional yang berada di Lombok, dan Lombok memiliki ikon bangunan lumbung. Sumba memiliki atap yang menyerupai atap joglo, dan Umama Batangu Sumba merupakan sebuah perkampungan, dan yang terakhir ada Wairebu merupakan rumah yang memiliki bentuk kerucut. Lihat dari skema wujud arsitektur diikuti oleh konsep, ide, dan tema. Selanjutnya ada topik 4, yaitu arsitektur Kalimantan. Pengertian arsitektur Nusantara berasal dari akan kata Nusa dan Antara, yang artinya pulau-pulau yang memiliki anggara atau jarak. Contohnya Jawa ke Kalimantan ada antara atau jarak yang memisahkan. Yang dapat dilihat dari gambar Rumah Lamin Kalimantan Timur. Rumah Lamin memiliki ukuran yang menyesuaikan kebutuhannya. Panjang rumah Lamin berkisaran antara 100 sampai 200 meter dan lebarnya antara 20 sampai 25 meter. Serta dapat menampung 60 keluarga. Secara umum, pembagian rumah Lamin sebagai berikut. Struktur utama bangunan rumah adat Lamin memiliki kolom utama yang menopang bangunan dan kolom kecil di samping-sampingnya. Bahan material yang digunakan di rumah adat Lamin adalah kayu, karena di Kalimantan sangat kaya dengan hasil kayunya. Berikutnya ada arsitektur Sumba, yaitu Umum Batangu Sumba. Secara umum, Umah Humba atau rumah asli Sumba terbagi menjadi 3 lapisan dengan bentuk yang sudah ditulis di atas. Bagian atas yang berupa menara menjulang adalah lapisan pertama. Fungsinya selain sebagai tempat penyimpanan benda keramat, juga sebagai tempat bersemayam marapu. Dan marapu adalah percayaan asli orang Sumba terhadap alam roh, arwah, leluhur, dewa atau dewi, dan sejenisnya. Adapun lapisan kedua adalah bagian tengah rumah untuk aktivitas sehari-hari seperti tidur, memasak, dan berbincang. Sementara lapisan ketiga atau yang paling bawah adalah tempat pemeliharaan binatang, ternak, atau kayu bakar. Rumah-rumah yang berbentuk panggung memungkinkan adanya ruang dari permukaan tanah hingga ke atas ke lantai rumah. Sektor Sumba memiliki Umam Batangu Sumba memiliki rumah adat Sumba yang pancang. Rumah dengan pintu utama menghadap timur atau barat. Untuk yang pemasangan tiang pancang berurutan dari pertama yang dekat pintu utama, dan memasangkan rangka sekitar tiang dari dasar sampai atap saling diikat tanpa paku. Pemasangan rangka lebar puncak atau atap menggunakan rentan tangan kepala keluarga. Untuk yang warna hijau itu pintu masuk wilayah perempuan, ada yang di depan sisi kiri pintu utama atau di belakang. Dan warna abu tidak boleh disinggahi perempuan. Warna biru batas laki-laki dan perempuan, dan warna merah wilayah laki-laki. Jadi menara atap tergantung status suku, dan tempat di warna biru itu adalah tempat keramat. Di bawahnya ada tempat bahan makanan. Yang warna merah itu pintu utama laki-laki. Arsitektur Flores. Baru Niang, rumah tradisional suku Wairebo Pulau Flores. Rumah adat Baru Niang Ramah ada Flores merupakan rumah tradisional salah satu suku Manggarai yang mempunyai bentuk seperti topi kerucut yang hanya dapat kita temui di desa Wea Rebu, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.
Cuma ada Flores ini hanya tinggal 9 unit. Desa Werebo sendiri terletak di atas lembah yang dikelilingi pegunungan dengan hutan yang sangat lebat dan letaknya sangat terpencil. Terletak pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut dengan hawa yang cukup dingin. Cukup melakukan gambar-gambar dari rumah baru Niang. Untuk topik kelima, di sini ada arsitektur Flores memiliki sebuah prasasti mengatakan Pura Besakih dibangun pada tahun 1286 oleh Resi Markandeya dan para pengikutnya. Ikut merupakan gambar dari arsitektur dari Besakih untuk mengetahui sepertinya yang terjadi sejak abad ke-19 tentang Pura Besakih dibangun oleh Resi Markandeya dan para pengikut ini yang sudah berkembang, dan gambar ini dikerjakan oleh arsitek Made Winyana. Selain itu, Pak Made pernah sebagai ketua IAI Bali berprofesi sebagai arsitek, belakangan agak lebih senang atau lebih fokus di dunia fotografi. Dan mungkin sedikit mencatat beberapa poin yang berkaitan. Kegiatan pada saat ada puncak-puncak acara penting sehingga umat begitu banyak datang, dan kini rasanya di pemerintahan Pak Koster dan Pak Mahu ada perbaikan-perbaikan atau peningkatan kualitas di sekitar Pura Besakih. Ada pro dan kontra, kenyataannya sudah jadi dan semoga bisa dimanfaatkan dan tidak merusak atau mengubah nilai-nilai sakral yang ada di Pura Besakih. Berikutnya ada Istana Raja Puri dan Pasar. Arsitektur tradisional Bali atau lokal arsitektur seperti salah satunya adalah Pola Natah yang ada di Bali Dataran. Arsitektur tradisional Bali atau lokal arsitektur dalam hal ini arsitektur Bali sangat bergantungan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Sebagai pembanding pada pertemuan kali ini, mengambil contoh di Puri dan Pasar, di mana di sini dijelaskan keadaan Puri yang menganut kepercayaan masyarakat Bali. Kerajaan-kerajaan Bali pada saat itu sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Kerajaan Siman contohnya, Kerajaan Siman sangat besar memegang perekonomian yang ada. Oleh sebab itu, pada masa kerajaan tersebut sudah ada fasilitas jalan dari Kesiman sampai ke Kuta. Di bawah ini merupakan site plan Puri Agung Denpasar. Istana Puri ini hancur ketika 1906 terjadi Perang Buputan Badung. Jadi perang antara kolonial Belanda dengan Raja Buputan Badung itu habis-habisan. Jadi beliau meninggal dan luluh lantak Puri yang dibangun sejak beberapa ratus tahun lalu sebelum peradaban, dan luas Puri hanya sekitar 171 kali 158 meter. Berikutnya ada Majapahit, yaitu kerajaan Majapahit ini situsnya keraton yang ada di Yogyakarta, Keraton Yogyakarta. Mencapai 184 hektar di seluruh lingkungannya, tetapi intinya hanya 13 hektar dibandingkan dengan yang ada di Denpasar tadi. Denpasar nggak lebih daripada sekitar 2 hektar kalau luas inti keraton Yogyakarta. Majapahit dan pusat kekuasaan pada abad ke-9 ditemukan bahwa mulai dirintis oleh Pramajapahitnya, sehingga ketika tahun 1293 Majapahit berdiri merupakan kerajaan Hindu terbesar. Cikal bakal menuju Majapahit itu merupakan sumbangsih besar pada kekuasaan yang ada di Nusantara, dan kalau kita bisa kita lihat bahwa pagoda yang ada di dinasti Tang di Cina itu adalah hampir bersamaan dengan juga yang terjadi di Sumatera Selatan, sama dengan itu juga jadi titik-titik Sriwijaya memegang pusat kekuasaan pada abad itu, di kerajaan dinasti Tang di Cina. Berikutnya ada Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus di mana bangunan ini merupakan arsitektur bangunan gabungan dari budaya Bali dan Jawa, di mana dilihat dari penggunaan material yang bisa dilihat memiliki ciri khas bebadongan dengan nuansa yang kental dengan nuansa Bali. Pada bagian belakang dari bangunan ini ada bangunan masjid kubah yang dilihat seperti bangunan masjid pada umumnya. Yang kedua ada Istana Bahasa Pagaruyang. Istana Bahasa Pagaruyang, bangunan ini memiliki nuansa yang khas, di mana bangunan ini memiliki atap yang bergelombang menyerupai ombak, dan perpaduan dengan penggunaan kayu yang ada pada bangunan ini menjadikan bangunan memiliki ciri khas sendiri. Berikutnya arsitektur Kalimantan. Yang A, Kalimantan Barat, ada rumah panjang dapat dilihat pada gambar. Yang B merupakan Kalimantan Tengah, ada rumah betang.
Yang C Kalimantan Selatan ada rumah hubungan tinggi, dan yang D Kalimantan Timur ada rumah lamin. Berikutnya ada arsitektur di Irian atau Papua, Kariwari dan Honai. Kariwari dan Honai, yang dimana Kariwari merupakan bangunan yang dianggap suci oleh masyarakat setempat. Bangunan Kariwari yang ada di sana berbentuk segi enam, di mana penerapannya menyerupai bangunan Wanselan yang ada di Bali. Tetapi bedanya yang di sana berbentuk segi enam. Bangunan ini juga dapat ditemukan di berbagai tempat, contohnya di bandara, yang mana letaknya berdampingan dengan bangunan kedatangan dan keberangkatan dari penumpang. Yang kedua ada bangunan Honai. Bangunan Honai merupakan bangunan rumah tinggal yang ada di sana. Rumah Honai memiliki bentuk melingkar yang menyesuaikan dengan orang yang meninggali bangunan rumah Honai tersebut. Selanjutnya ada topik 6, pemahaman arsitektur Nusantara. Pada topik 6 di sini berisi pembahasan mengenai tambahan materi dari pembahasan materi pada topik 5 sebelumnya. Di sana dibahas mengenai perkembangan arsitektur Bali sampai mengenai pengenalan beberapa rumah adat yang ada di Nusantara. Periode dan waktu arsitektur Bali. Poin pertama, zaman prasejarah atau sampai dengan abad 1. Poin kedua, ada zaman Bali Age, abad 1 sampai abad 9. Zaman Bali kuno, abad abad 9 sampai abad 14. Zaman Majapahit dari abad ke-14 sampai abad 19. Zaman penjajahan dari abad 19 sampai abad 20. Dan masa kemerdekaan tahun 1945 sampai masa kini. Berikut merupakan gambar dari perkembangan arsitektur Bali. Dapat dilihat pada gambar, perkembangan arsitektur Bali dapat dikelompokkan menjadi 3 masa, yaitu masa pra-tradisi, masa tradisi, dan masa pasca tradisi. Berikutnya rumah tradisi yang ada di Jawa Barat, suku Baduy, atau Sulah Nyanda atau Lebak Banten. Karakteristik bangunan rumah. Yang pertama itu ada bangunan rumah menghadap arah utara atau selatan. Atap berbentuk pelana dengan bentuk atap dari daun tirai atau ijuk. Lantai terbuat dari bambu yang dibelah diperkuat dengan rangka kayu. Bukaan berupa jendela tidak dimiliki warga Baduy karena dinding terbuat dari anyaman bambu. Anyaman ini memiliki lubang dengan konfigurasi teratur sehingga angin dan sinar matahari dapat menembus ke dalam ruang. Dan bangunan rumah berbentuk 4 persegi panjang yang mencakup teras, ruang tidur, dan ruang dapur. Peralatan dapur yang dimiliki juga sangat alamiah, seperti tungku dari tanah, dan bangunan dibuat dengan struktur rangka yang terdiri dari tiang dan balok dengan bahan kayu bambu. Struktur dindingnya merupakan tiang-tiang kayu, sementara dindingnya dibentuk dari lembaran bilik bambu yang dijepit dengan bambu. Penutup atap yang terbuat dari daun tirai itu ijuk berukuran 60 kali 180 cm. Sistem sambungan umumnya menggunakan tali dan paku. Sulah nyanda terdiri dari 3 bagian penting, yaitu sosoro, tepas, dan lipah. Sosoro merupakan teras untuk menerima tamu, bercengkerama dengan keluarga, atau tempat bermain anak. Dan yang terakhir ada tepas yang terletak di samping rumah, memiliki bentuk memanjang ke belakang, biasanya digunakan sebagai ruang keluarga. Sementara ipah digunakan untuk menyimpan bahan makanan ataupun dapur. Letaknya berada di bagian paling belakang. Berikutnya ada rumah adat atau tradisi yang ada di Jawa Barat, Sunda. Karakteristik bangunan rumah. Secara tradisi, masyarakat Sunda melestarikan pengetahuan dari leluhur mereka dan gaya hidup tradisional. Sunda sebagian besar mengambil bentuk dari struktur atap lana. Atap lana menjorok yang lebih rumit disebut julang apak, yang berarti burung mengepakkan sayapnya. Bentuk-bentuk rumah tradisional Sunda lainnya meliputi buka pongpok, capit bunting, jublek nangkup, badak badak himla, togog anjing, dan perahu kemurap. Bagian samping rumah, lumbung padi atau disebut lewit dalam bahasa Sunda juga merupakan sebuah bangunan penting dalam masyarakat pertanian Sunda tradisional. Lewit sangat penting pada saat upacara adat panen seren tahun. Dan ada rumah adat atau tradisi Betawi. Lihat dari gambar, rumah ini bernama rumah gudang atau panggung dan joglo. Macam-macam
Ciri rumah tradisi Betawi yaitu rumah kebaya, rumah gudang, rumah panggung, dan rumah joglo. Berarti karakteristik bangunan rumah. Teras rumah Betawi biasanya luas, ruang keluarga bagi masyarakat Betawi, bukan di dalam rumah, tapi di luar dan disebut dengan pangkang. Pada umumnya rumah Betawi memiliki kamar sebanyak 4 ruangan, di mana kamar dari pemilik rumahnya ukurannya paling besar. Dapur terletak di belakang rumah dan menjadi satu dengan ruang makan, kamar mandi, dan gudang. Bagian samping rumah Betawi biasanya terdapat area makan. Rumah Betawi ada yang memiliki tangga penghubung. Yang kedua ada rumah adat atau tradisi Batak Toba. Memiliki ruangan dalam rumah adat merupakan ruangan terbuka tanpa kamar. Kedua rumah terbagi atas jabu soding, jabu bona, jabu tonga-tonga, jabu sukat, jabu tampar piring, dan jamur. Setiap jabu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Berikutnya terdapat 3 tipe rumah Jawa. Yang pertama rumah kampung beratap lana untuk masyarakat umum. Yang kedua ada limasan berkembang dari rumah kampung untuk masyarakat kelas atas. Joglo, dan yang ketiga joglo digunakan oleh bangsawan. Rumah kampung yang menjadi salah satu rumah tinggal yang banyak dipakai masyarakat biasa, dan limasan sesuai dengan namanya, rumah ini memiliki atap berbentuk limas. Dan untuk joglo, zaman dahulu rumah joglo dibuat hanya untuk kalangan bangsawan dan masyarakat menengah ke atas saja, sebab membangun rumah joglo memang harus memenuhi banyak syarat. Selain tipe rumah tersebut, terdapat juga 2 tipe yang lain dikenal dengan tipe tajugan yang umumnya digunakan untuk bangunan masjid, dan tipe panggang panggang T yang memiliki arti sebagai rumah tempat menjemur hasil bumi. Berikutnya ada arsitektur tradisi Maluku. Yang pertama ada rumah Baileo atau Balai di Sapura. Baileo adalah sebutan untuk rumah tradisional orang Maluku berukuran cukup luas, terdiri dari hanya 1 ruangan tanpa sekat. Pada masa lalu, Baileo juga bisa dijadikan sebagai rumah raja atau kepala desa dan juga tempat beribadah. Yang kedua ada rumah Sasadu di Halmahera Barat. Sasadu berasal dari kata Sasa, Sela Lamu atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung. Sasadu itu sendiri merupakan lambang dari perahu perang terbalik atau Kanaungat Tego-Tego. Rumah adat Maluku ini terletak di Halmahera Barat, di mana sebagian besar dijadikan tempat tinggal suku Sahu. Dan rumah Sasadu tidak punya pintu dan dinding tertutup. Yang ketiga rumah Hibualamu di Halmahera Utara. Hibualamu merupakan gabungan dari 2 kata, yakni Hibua yang berarti rumah dan Lamu yang berarti besar. Sebenarnya dari suku bangsa atau klan atau Hoana yang bermukiman di Halmahera Utara, tidak satupun dari mereka yang menyebut rumah adat mereka dengan sebutan Hibualamu. Kendati berbeda penyebutan, tetapi secara arsitektur bangunan rumah adat suku bangsa di Halmahera Utara memiliki persamaan bentuk, adalah pola 8 sudut atau oktagon dengan ornamen pada bumbungan dan tiang-tiangnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi.